Jongkok duduk di sebuah kafe bersama Raffi. Mereka larut dengan laptop masing-masing. Jongkok melihat lucunya mereka sudah berada di tempat itu hampir 1 jam. Raffi, di mana orang yang katanya mau bertemu kita? Sabarlah sebentar, dia orang penting jadi sedikit sibuk. Jongkok mengaku dan mencoba paham. Dia kembali fokus kepada laptopnya karena tadi pagi menanyakan lu apa, katakan padanya berhenti beralasan tentang belajar. Raffi tersenyum. Dasar, jelas dia suka padamu, makanya alasan ada praktikum dari kampus. Jongkok hanya menahan nafas kasar karena merupakan anak dari pemilik gedung apartemen tempat tinggalnya Raffi. Gadis itu sedang berkunjung di sana dengan alasan minta diajari oleh Jongkok. Jongkok, dia sudah di sini. Jongkok langsung mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk. Seorang wanita cantik dengan celana kantor senyum dan berjalan ke arah Jongkok dan Raffi. Kedua pria itu langsung berdiri menyambut kedatangan wanita itu. Selamat siang, maaf, saya terlambat karena ada rapat kejalan non hakim. Kami paham Anda sangat sibuk. Wanita bernama Kim Jenny itu duduk di depan Jongkok dan Raffi. Mata Jenny kemudian melirik ke arah Jongkok. Hai, namaku Jenny Kim. Jenny mengulurkan tangannya ke hadapan Jongkok. Pria itu membalas jabatan tangan Jenny. Jongkok menindak. Jenny tersenyum. Dia menahan tangan besar dan hangat itu beberapa detik, kemudian melepaskannya. Raffi banyak menceritakan tentangmu, Jongkok. Katanya kau adalah program terbaik dan sangat hebat. Hal itu cukup membuatku penasaran. Jongkok tersenyum. Dia mengarahkan layar komputernya di hadapan Jenny. Kami sedang merancang sebuah program aplikasi untuk mendeteksi benda-benda, bahkan dengan jarak jauh sekalipun. Jenny mengangguk. Dia merasa tertarik dengan apa yang dijelaskan Jongkok. Pria itu menjelaskan semuanya kepada Jenny dibantu oleh Raffi. Jenny mendengarkan semuanya sampai habis dan dia tersenyum. Idemu sangat unik dan kreatif, Jongkok, tapi perusahaan kami harus mempertimbangkannya lagi untuk investasi. Tapi aku akan langsung bicara dengan presiden hari ini juga. Jongkok tersenyum. Terima kasih non hakim, Anda bersedia mendengar semua ide kami. Aku rasa kita akan mendapatkan kabar baik. Jika Match Holding tidak jadi investasi, kemungkinan besar kita akan direkrut menjadi bagian dari mereka. Bagaimana menurutmu, Jongkok? Jongkok menunduk padahal dia ingin bangun sendiri, bukan bekerja untuk orang lain. Tapi Jongkok sadar untuk memulai dari titik bawah dia harus mencari dan membangun relasi. Hal itu tak akan bisa dilakukan seorang diri. Match Holding merupakan perusahaan IT nomor 1 di Asia yang bergerak di bidang perangkat lunak dan layanan IT. Ian mencoba mengusap sebentar perutnya lalu mencoba lanjut fokus lagi pada layar komputer. Namun Ian merasa perutnya semakin kram. Ian menggigit bibirnya dengan kuat, bahkan keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Ian ingin pulang sekarang, tapi dia tak sanggup. Ian meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Jongkok. Dia sangat berharap pria itu bisa menjemputnya. Dia benar-benar tidak sanggup melanjutkan pekerjaannya sekarang. Perutnya sakit sekali. Ditambah dia merasa kesal dan kecewa karena Jongkok. Tepat di saat itu Taeyong keluar dari ruangannya. Ian, bagaimana? Apakah sudah selesai? Maaf Zanim, bisakah saya lanjutkan besok?
Dia tersenyum dan mengangguk. Ian mematikan komputernya. Theo melihat gerak-gerik Ian yang seolah menahan sakit. Gadis itu merintahnya dan mencoba berdiri. Ian merasakan darah airnya mulai turun. Ian menghadap ke arah Theo. Kenapa dia bilang? Tajamnya nanti jasanya kotor. Jarak Theo sangat dekat dengannya sekarang. Bahkan Ian merasa tak enak hati merepotkan atasannya. Sekarang aku antar pulang, kau sudah terlihat pucat. Masih sanggup jalan. Ian mengangguk. Theo meraih tubuh Ian dari samping. Dia memeluk pinggang gadis itu dan menuntunnya jalan secara perlahan. Lagi-lagi yang dibuat terkesiap dengan apa yang dilakukan. Theo pria itu sangat peduli padanya. Jarak mereka sangat dekat, bahkan aroma maskulin Theo tercium dengan jelas. Saya juga tidak tahu bulan ini dapat lebih awal. Theo menghentikan mobilnya di sebuah apotek. Dia Ian mengerja heran kenapa tak langsung ke rumah saja. Tunggu sebentar. Ian mengangguk. Theo turun dari mobil dan berlari menuju ke dalam apotek tersebut. Ian hanya memperhatikan langkah Theo. Dia menunduk dan menganggap jas pria itu. Apakah Theo memang seperti ini kepada orang lain? Theo membuka tutup termos tersebut dan membungkus obatnya. Ian heran kenapa pria itu berani membeli pembalut joko yang merupakan mobil Bineka Ian selama 8 tahun saja tidak pernah siap siaga seperti Theo. Ian meminum obatnya lalu meraih termos di tangan Theo dan meminum airnya. Setelah itu Ian kembali bersandar di kursi mobil. Dia perhatikan Theo yang terlihat kelihatan membereskan semuanya. Theo meraih tisu dan menyeka keringat di pelipis. Ian entah kenapa Ian merasa jantungnya mulai berdebar saat perhatian yang diberikan Theo. Ian membuka matanya dan menatap penampanan wajah pria itu. Ian tidak bisa berbohong jika dia memang begitu sempurna. Jawab Theo sambil memberi usapan lembut di kepala Ian. Lagi-lagi Ian merasakan getaran aneh itu muncul dalam dirinya. Entah kenapa dia sama sekali tak menolak jika terhadap sentuhan kecil Theo. Theo tersenyum dan kembali melanjutkan mobil. Hingga akhirnya tiba di depan gang sempit kediaman Ian. Aku akan membantumu sampai ke dalam. Tidak usah saja, Nem. Saya bisa sendiri. Saya sudah banyak merepotkan Anda. Theo tersenyum. Aku tak mau mendengar gosip bahwa tarisku sakit gara-gara presidennya menyuruh lembut. Jadi sebaiknya jangan menolak. Saja, Nem. Saya bisa jalan sendiri. Tidak enak ada yang lihat. Dari sisinya dia tak hanya takut jongkok akan melihatnya. Pria itu pasti akan salah paham. Theo mulai berjalan menyusuri gang sempitnya terlihat gelap di malam hari. Kamu tidak akan marah. Jangan takut, aku menggendong pacarnya sebentar karena sedang sakit. Ian hanya diam. Ternyata Theo memang dasarnya perhatian kepada semua orang. Seperti saat ini tentu saja dia perhatian karena Ian adalah sekretaris. Bodohnya dia, kenapa jantungnya bisa berdebar sekarang.
Terima kasih saja nih lagi-lagi saya mendapatkan Anda. Dia tersenyum tulus, mungkin tidak masalah Ian, semoga cepat pulih, aku pulang sekarang. Ia tersenyum dan mengangguk Taeyong kemudian keluar dari kamarnya. Ibu itu tersenyum penuh arti hingga akhirnya saat berada di depan pintu langsung berpapasan dengan Jungkook. Pria itu terlihat terkejut dengan kemunculan Taeyong di rumah kasihnya. Tentu saja Jungkook perlu penjelasan mengenai hal ini. Dan wajah Jungkook langsung berubah menjadi sangat khawatir. Keramaian hari pertama, jadi saya mengantarnya sampai ke dalam rumah. Dia sedang istirahat. Jungkook menunduk. Dia benar-benar sangat menyesal karena tak menjadi yang pertama untuk Yen. Jungkook merasa tak bisa diandalkan sebagai kekasih. Seharusnya dia juga mementingkan Yen. Sayang, bagaimana keadaanmu? Aku dengar dari presiden Kim katanya kau sakit. Ucap Jungkook sambil mengusap rambut Yen perlahan. Saat ini dia duduk di pinggir ranjang. Yen menoleh saat merasakan usapan tangan Jungkook. Walaupun kecewa, Yen tak bisa mengabaikannya. Namun kram perutku kram saat di kantor. Tapi sekarang sudah baikan. Jungkook menahan nafas lega. Maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku selalu ada untukmu. Dari Jungkook, Yen benar-benar tidak tega. Walaupun pria itu sudah mengecewakannya berkali-kali, Yen selalu tak pernah marah lama pada Jungkook karena dia sayang pada pria itu. Tak apa-apa, aku baik-baik saja. Jangan diminta maaf lagi. Berhubung hari ini Yen ambil cuti, gadis itu memutuskan datang ke tempatnya Raffi. Di sana pasti ada Jungkook karena kedua pria itu selalu bersama. Yen menenteng kotak makan siang. Kebetulan hari ini tak ada kegiatan. Dia memilih untuk memasak. Yen baru saja membalas pesan dari Taeyong yang menanyakan keadaannya. Yen marah Taeyong datang lagi ke rumahnya tanpa alasan. Dia harus menjaga hati Jungkook. Ia tersenyum dan masuk ke gedung tersebut. Raffi tinggal di sebuah gedung yang menyerupai toko. Tempatnya sudah menjadi seperti kantor mini bagi keduanya. Yen melangkahkan kakinya ceria. Dia sengaja tak mengatakan kepada Jungkook bahwa dia akan datang siang ini. Jungkook, suara Yen membuat Jungkook terkejut. Bahkan dia mendorong sedikit tubuh karena sangat dekat dengannya karena memasang tanpa malasnya. Sayang, kenapa tidak bilang jika kau datang? Apakah aku harus selalu mengatakan padamu? Jungkook diam-diam menatap sini sekarang karena dan dibalas tidak suka oleh gadis itu karena tahu Jungkook sudah punya pacar. Tapi itu bukan urusannya. Karena tersenyum, Yen meraih tangan Jungkook dan memeluknya kemana saja. Yen sampai tak tahu bahwa ada perempuan di tempat Jungkook. Jungkook, aku datang bawa makan siang untukmu. Sebaiknya makan dulu. Raffi yang baru muncul tersenyum melihat kehadiran Yen. Yen, kau datang, tumben sekali. Hai Raff, kebetulan aku sudah cuti hari ini. Duduklah, aku membawa makan siang. Ucap Yen sambil membuka tutup makanannya satu persatu. Kau tak pandai menjelaskan apa yang dia katakan perempuan itu.
Udah dengan depan Jongkok. Dia tahu Yan saat ini marah. Jongkok hanya diam. Dia bingung harus mulai dari mana agar Yan tidak marah. Bahkan Jongkok belum memberitahu Yan bahwa dia berhasil diterima di Mad Holding. Aku akan menjelaskan di rumah karena aku masih banyak pekerjaan di sini. Oke, aku pulang sekarang saja. Yan meraih tasnya dan langsung pergi meninggalkan Jongkok. Tapi melihat hal itu Jongkok tak berniat mengerjakannya. Biarkan saja, jika aku jelaskan sekarang maka akan semakin panjang. Karena Michi Hoppa, pacar emas dan kekanakan tak mengenai posisi suaminya. Yan keluar dari gedung itu, dia merasa dadanya sesak untuk kesekian kali. Yan merasa Jongkok mulai kurang terbuka padanya. Jenny, siapa wanita itu? Yang membuat Yan semakin kesal. Jongkok tak menjelaskan apa yang didengarnya secara langsung. Brandon lalu saja lebih mengutamakan pekerjaan. Yan paham bahwa pekerjaan penting, tapi dia juga membutuhkan perhatian pria itu. Yan mengusap air matanya yang baru saja jatuh. Dengan kasar matahari bersinar sangat cerah sampai terasa ingin membakar kulit manusia yang berlalu lalang di jalanan. Yan tidak masuk kantor. Dia teringat pada Taeyong, apakah pria itu mengurus semuanya sendirian. Yan memandang sepatunya, Precious cantik pemberian Taeyong. Yan menepis ingatannya kenapa dia harus ingat Taeyong di saat seperti ini. Yan, besok aku datang ke rumahku, antarkan file laporan yang kemarin kamu buat. Aku membutuhkan untuk rapat. Baik saja, Nia, mikir alamat rumah Anda. Yan menutup panggilannya. Dia merasa heran. Bukankah seharusnya pria itu berada di kantor saat siang hari seperti ini? Kenapa malah dia disuruh ke rumah? Yan tidak ada waktu untuk memikirkan semua itu. Yang jelas ini menyangkut tentang pekerjaannya. Yan menyetop sebuah taksi untuk